Ya, jadi terkait memang tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa untuk mulai tahun 2025, tahun pajak 2025 untuk SPT tahunan dalam hal ini SPT tahunan orang pribadi itu sudah menggunakan sudah dilaporkannya melalui Cortex seperti itu ya. Nah, di sini untuk eh, yang pertama supaya dapat menggunakan Cortex ya, yang pertama ini kita jadi Eh, ya, jadi untuk registrasi akun itu bisa dilakukan di KPP terdekat atau bisa juga melalui online ya. Oke. Nah, kemudian terkait syarat registrasi dan aktivasi akun, jadi di sini harus ada email aktif, kemudian nomor HP ya, nomor HP yang aktif dan juga NIK yang sudah tervalidasi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk registrasi akun Kortek? Di sini Bapak Ibu sekalian, ini login pertama kali dan nanti bisa melakukan permintaan sertifikat eh, elektronik ya atau dikenal dengan kode otorisasi DJP. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, kalau kondisinya wajib pajak orang pribadi ini sudah memiliki NPWP aktif atau nonaktif dan pernah login DJP online, kemudian suami atau istri yang melakukan perjanjian pisah harta atau melaksanakan kewajiban terpisah. Dan untuk yang kedua, ini terkait istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Kita akan bahas pertama terlebih dahulu ya, yang sudah memiliki NPWP, apakah itu aktif atau NE dan sudah pernah login DCP online. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa password DCP online itu tidak sama dengan password Cortex, Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun ada kemungkinan nanti bisa disamakan. Dan ini memang dua aplikasi yang berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya dengan Cortex. Ini tampilan awal Cortex dcp.pajak.go.id. Nah, jadi apabila sudah memiliki akun DJP online, itu bisa langsung klik yang lupa kata sandi. Nah, kemudian silakan diisi ID penggunanya dengan NIK ya. Kemudian untuk tujuan konfirmasi terkait eh, link lupa kata sandi, itu apakah nanti akan dikirim melalui surat elektronik atau email atau nomor HP, itu nanti silakan dipilih. Dan nantinya ketika misal dipilih surat elektronik, itu akan ada hint ya, jadi alamat emailnya itu, alamat email yang terdaftar akan keluar, tapi tidak ditampilkan semua. Jadi itu tujuannya untuk alat bantu ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui alamat email yang digunakan itu yang mana. Begitupun dengan ketika misal memilih yang nomor gawai. Nah, di sini ada kondisi-kondisi ya. Jadi apabila isiannya tidak tertampil, jadi kan tadi tujuan konfirmasi harusnya tertampil ya, apakah itu email atau nomor HP. Kalau misalkan tidak tertampil, maka silakan bisa melakukan perubahan data, bisa ke KPP terdekat. Nah, kalau tujuan konfirmasi tidak ada masalah, silakan dilanjutkan dengan menginput captcha, kemudian centang pertanyaan, dan klik kirim. Nah, ini tampilan kalau Bapak Ibu mengirimkan tujuan konfirmasinya, misalkan memilihnya melalui email ya. Nah, kemudian kalau memilih menggunakan SMS, itu silakan dipastikan nomor HP yang digunakan memiliki pulsa yang cukup untuk dapat menerima pesan. Ya, kemudian silakan menginputkan passwordnya
di sini ada ketentuan ya terkait aturan password. Jadi minimal 8 karakter, kemudian minimal terdapat satu huruf besar, kemudian minimal terdapat satu huruf kecil, minimal terdapat satu angka, dan minimal terdapat satu karakter khusus. Namun tidak semua karakter khusus ini diperkenankan. Jadi yang diperkenankan itu seperti misalkan tanda seru atau atau tanda pagar, persen, dan ada juga yang memang harus dihindari ya. Jadi ketika misal menggunakan karakter yang tidak diperkenankan, maka nanti akan tertolak. Nah, kemudian kalau sudah klik save, nanti kalau berhasil akan muncul change password status ya, password change successfully. Nah, kalau sudah berhasil melakukan lupa kata sandi tadi, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan login pertama kali di akun Cortex dengan memasukkan NIK dan kata sandi yang baru saja dibuat. Dan masukkan captcha-nya, kemudian klik login. Nah, kemudian terkait kondisi yang kedua, istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Jadi yang pertama harus dipastikan bahwa NIK-nya ini sudah terdaftar di data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Nah, pertama kali, jadi silakan suami melakukan login. Jadi anggapannya ini suaminya sudah punya akun Cortex, ya sudah berhasil login, maka suami melakukan login Cortex. Kemudian di portal saya, di bagian profil saya, di data unit keluarga, itu silakan diklik. Nah, kemudian silakan pastikan bahwa NIK istri sudah memiliki informasi status hubungan keluarga sebagai istri dan status unit perpajakan tanggungan. Apabila belum muncul, silakan dapat menambahkan istri pada data unit keluarga dengan klik informasi umum, kemudian pilih edit. Nah, nanti kemudian di situ klik tambah, kemudian silakan diisikan data unit keluarga baru sesuai yang diminta. Kemudian kalau sudah diisi semua, itu silakan diklik simpan, checklist pernyataan, dan klik submit. Ya, jadi ini ada kondisi apakah istri membutuhkan akses ke Cortex. Kalau memang misalkan istri itu ternyata sebagai PIC atau pihak terkait pada wajib pajak lain, misalkan istri sebagai PIC di suatu perusahaan, tapi dia masih tetap ingin gabung dengan suami, nanti silakan bisa melakukan registrasi akun Cortex, namun nanti pilihnya yang hanya registrasi. Nah, ini tampilannya mirip dengan yang kondisi pertama ya. Permohonan ubah kata sandi. Ya, ini sama. Nah, kemudian jika masuk duk suami dan sudah perubahan data email dan nomor HP, baik. Jadi aktivasi akun wajib pajak. Jadi di situ kan ada pilihan ya, ada lupa kata sandi, ada pengguna baru daftar di sini, ada juga aktivasi akun wajib pajak. Nah, aktivasi akun wajib pajak itu digunakan oleh siapa? Salah satunya oleh istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung suami dan telah masuk FTU atau data unit keluarga suami. Ini supaya mendapatkan akses login ke dalam Cortex.
Ya, ini tampilan ketika klik aktivasi akun WP dilakukan ya, maka akan muncul permintaan akses digital. Silakan diisi data-data yang diminta. Apakah wajib pajak sudah terdaftar, nanti bisa di checklist. Kemudian silakan diinputkan NPWP-nya. Nama wajib pajak itu akan otomatis muncul apabila NPWP-nya sudah tervalidasi. Kemudian silakan masukkan email dan nomor telepon. Dan klik pernyataan, kemudian klik kirim. Ini tampilan ketika sudah melakukan penerbitan akun wajib pajak. Jadi nanti di email yang terdaftar di bagian inbox itu silakan dicek. Nanti akan ada file mengenai surat penerbitan akun wajib pajak. Di situ ada tertera NIK, nama, dan password akunnya. Nah, password akun ini yang nanti digunakan untuk login pertama kali. Ini tampilan konteksnya. Nah, ini untuk setelah tadi berhasil login, silakan diubah passwordnya sesuai dengan yang dikehendaki dengan aturan yang sudah disebutkan ya. Minimal 8 karakter, kemudian ada 1 huruf kapital, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Nah, kemudian silakan dibuat juga mengenai passphrase. Passphrase ini berbeda dengan password ya. Jadi password itu gunanya pada saat login Cortex. Kalau passphrase itu ketika misal Bapak Ibu mau mengirimkan SPT. Dan passphrase ini bisa sama dengan password, bisa disamakan dengan password, bisa juga dibedakan. Ini kalau sudah dilakukan nanti akan keluar. Masuk Ya. deh. Nah, kemudian kalau sudah berhasil akses pertama kali Cortex, itu yang perlu diperhatikan adalah silakan melakukan permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nah, jadi kode otorisasi atau serter ini gunanya untuk dapat menandatangani ya bukti potong atau bukti pungut atau faktur atau SPT atau dokumen lain. Tanda tangan elektronik itu terbagi dua, tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi ini atau TTE tersertifikasi ini tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh instansi. Jadi untuk PSRE instansi itu untuk WP instansi pemerintah yang diwakili oleh ASN, TNI atau Polri, dan PSRE non instansi untuk WP selain IP. Ini yang sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Kemenko Digital ya kalau sekarang ya namanya ya. Nah, mungkin yang biasa atau secara umum itu yang tidak tersertifikasi atau biasa disebut sebagai KO ya, kode otorisasi DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini tahap permohonan kode otorisasi DJP. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah berhasil login, silakan ke menu portal saya. Kemudian ada menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Itu silakan diklik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti silakan bisa diisi ya.
Nah, di sini ini tadi yang terkait tersertifikasi atau tidak tersertifikasi. Jadi kalau tersertifikasi itu sudah disebutkan ya instansi yang menerbitkan seperti misalkan BRIN atau BSSN, ada juga Peruri, ada juga Private ID. Kalau ini mungkin bisa dipilih yang kode otorisasi DJP. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silakan menginputkan paspresnya. Nah, paspresnya ini juga ada aturannya ya. Aturannya sama dengan password, minimal 8 karakter, terdapat minimal satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, dan satu karakter khusus. Kemudian kalau sudah, silakan di checklist pernyataan dan klik kirim. Bila sudah berhasil, Bapak Ibu sekalian, di situ ada keterangan sertifikat berhasil dibuat, itu bisa diklik unduh tanda terimanya.